puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat-Nya sehingga sudah diberi kesehatan untuk mengikuti pembahasan yang standar mutu yang telah kita buat pada 2 minggu yang lalu. Jadi untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara tersebut dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya yaitu pembahasan LK standar rapor mutu. Kita mulai dari standar visi. Jadi kepada Bapak yang dibebani tugas standar ini mohon disampaikan ke depan apa yang telah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita sekalian. Saya mewakili dari standar pembiayaan. Standar pembiayaan 8.1. Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik. Indikator mutu, terdapat laporan pengelolaan dana. Deskripsinya, memiliki pembukuan biaya operasional berupa buku kas umum yang berisikan seluruh transaksi dengan didukung catatan dari buku pembantu, antara lain buku pembantu kas yang mencatat setiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah, buku pembantu bank yang mencatat tiap transaksi melalui bank, baik cek, giro maupun tunai, dan ditandatangani oleh bendahara. Risiko jika standar mutu tidak tercapai, rentan terhadap tuduhan tindak pidana KKN kepada bendahara dan kepala sekolah oleh pemangku kepentingan. Yang kedua, proses pemantauan, supervisi, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan akan sulit dilakukan. Yang ketiga, sekolah terkendala dalam membangun kemitraan dengan lembaga lain. Penyebab tidak tercapainya standar mutu, bentuk laporan pengelolaan dana rumit dan merepotkan sekolah. Yang kedua, kemampuan pendidik atau tenaga kependidikan dalam penyusunan laporan pengelolaan pendanaan terbatas. Di sini Pak akan melaporkan hanya untuk bendahara itu adalah TU, cuma karena tenaganya terbatas, jadi tenaga kependidikan di sini kami tulis penyebabnya adalah terbatasnya tenaga kependidikan. Penyelesaiannya adalah kepala sekolah kurang menerapkan evaluasi guru dan kurang menguasai guru dalam pembelajaran. Pelibatannya adalah kepala sekolah dan pengawas. Untuk indikator yang kedua, proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat. Untuk deskripsinya adalah mengelola skor sebelum memulai pembelajaran. Karena ini belum main juga karena saya pengaturan bulan. Deskripsinya adalah pada tiap awalnya dan guru menjelaskan kepada siswa melalui pembelajaran. Guru memulai pembelajaran juga dengan waktu yang dijelaskan, menyiapkan siswa secara fisik dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, memberi motivasi belajar siswa secara perfeksional sesuai manfaat dan aplikasi yang diajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan kuasa dan pendekatan lokal, nasional, internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik masing-masing siswa.
mutunya. 5.1 ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan. Indikator mutu 5.1 berkualifikasi minimal D4 atau D1. Untuk deskripsinya, yaitu untuk SMP atau SMA atau SMK pada kelompok mata pelajaran normatif dan adiktif harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal atau minimum diploma 4 atau S1 program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diangkut. Risiko standar mutu tidak tercapai, yaitu kedalaman substansi materi pembelajaran kurang maksimal. Penyebab tidak tercapainya standar mutu yaitu biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang D4 atau S1 terbatas. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, kami mewakili dari standar kompetensi lulusan, yang mana ada 3 komponen semua makur semua yang sekolah ini kalau belum keluar juga ada bos menjadi nomor mengeluarkan uang sikap, kemudian keterampilan dan pengetahuan atau kognitif. Baik, saya akan bacakan hasil kerja kami. Yang pertama, wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok standar isi akan memaparkan apa yang telah kami kerjakan beberapa minggu yang lalu. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saya saja baca di buku. Iya. Pada kolom standar isi 2.1 perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan. Indikator mutunya yaitu 2.1.3 memuat karakteristik kompetensi keterampilan dengan nilai 6,99. Kemudian yang kolom ketiga deskripsi, perangkat pembelajaran disusun guru sesuai kompetensi keterampilan, yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak, di mana poin-poinnya itu ada 6, yaitu pertama kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Yang mungkin kita semua sudah mengetahui peran dari beberapa poin ini. Selanjutnya, selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, kami dari kelompok pengelolaan akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, di kolom itu ada standar pengelolaan. Kemudian indikator mutu kami ambil poin 7.2, program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan. Adapun deskripsi, yang pertama, program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah. Deskripsi yang kedua, mendukung upaya promosi, mutasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan. Deskripsi yang ketiga, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatannya.
tiga standar yaitu yang pertama adalah kapasitas daya tampung sekolah memadai. Indikator mutu, rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa. Deskripsinya, lahan untuk satuan pendidikan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik. Resiko jika standar mutu tidak tercapai, kurang efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan, gedung, dan infrastruktur tempat bermain atau berolahraga dan praktik. Penyebab tidak tercapainya standar mutu yang pertama adalah lahan sekolah dipakai bersama dengan sekolah lainnya. Yang kedua adalah peraturan zonasi dalam perencanaan tata ruang wilayah kurang optimal. Penyelesaian, jumlah kelas disesuaikan dengan rasio jumlah siswa. Pelibatan yaitu pemerintah. Indikator standar yang kedua yaitu sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak. Indikatornya memiliki ruang perpustakaan sesuai standar. Memang ada dalam 8 standar pendidikan, khususnya standar sarana dan prasarana. Saya kira kita semua sudah capek juga. Jadi bayangkan mulai dari jam berapa tadi? Jam 10 kita membahas ini. Dan satu intinya saya ingin mengatakan begini, kita jangan hanya menganalisis saja, tapi apa yang sudah menjadi program yang memang memungkinkan untuk segera dilaksanakan, itu harus dilaksanakan. Jadi saya biasa bilang begini, jangan konsepnya muluk-muluk, tapi pembuktian tidak ada. Saya tidak mau sebut yang lain. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.